Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du wa ba'du tahiyyah. Yang saya muliakan para pemirsa yang ada di seluruh dunia. Pada bulan ini adalah bulan di mana diwajibkannya bagi umat yang beriman kepada Allah untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Pada bulan ini tentunya kita rasakan sangat beda dengan tahun-tahun sebelum ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita puasa 10 awal di bulan Ramadan, semuanya semangat, luar biasa. Sekarang dalam kondisi wabah corona, kondisi penyakit yang menyebar seluruh dunia, di mana-mana ada PSBB, sehingga kita terbatas untuk melakukan silaturahim, untuk melakukan interaksi kepada sesama manusia, bahkan berinteraksi dengan apapun. Naik transportasi umum kita dibatasi, naik transportasi yang namanya pesawat kita mungkin sekarang sedang ditutup bandara. Semuanya serba terbatas, sehingga seakan-akan di awal bulan ini, di awal bulan puasa ini, kita mengalami perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita ini karena adalah perintah, puasa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sejak awal diciptakan manusia, Allah memerintahkan kepada manusia untuk berpuasa. Sejak awal manusia diciptakan. Makanya puasa ini, saudara-saudara kaum muslimin, adalah ibadah yang tertua. Karena ibadah ini sejak diciptakan manusia, Allah sudah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menyuruh kepada orang yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan ini selama 1 bulan. Perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Kalau di luar orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak diwajibkan. Ini khusus orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpuasalah kamu selama 1 bulan penuh. Apa harapan Allah? Yaitu la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa ini, kamu semoga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita kaji, biar kita tahu apakah sampai di mana kita ini. Apakah kita ini termasuk orang yang bertakwa kepada Allah atau tidak? Apakah kita ini termasuk orang yang sangat jauh dari Allah atau tidak?
Menurut Imam Qushairi radhiyallahu anhu, ciri-ciri kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Qushairi, kita mempunyai tangan. Tangan kita kalau suka menolong orang lain, suka membantu orang lain. Tidak berat tangan kita untuk membantu orang lain. Ini adalah ciri-ciri bahwa kita ini termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mempunyai mulut. Mulut kita selalu membaca Al-Quran, memperbincangkan ilmu, memperbanyak berzikir kepada Allah. Ini termasuk adalah ciri-ciri bahwa kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mulut kita ini selalu menggunjing, memfitnah, mengadu domba, ini adalah ciri-ciri bahwa kita ini tidak bertakwa, jauh dari harapan Allah. Lalu katanya Imam Qushairi radhiyallahu an, kita mempunyai mata. Mata kita dilihatkan kepada yang baik-baik. Mata kita dilihatkan untuk membaca Al-Quran. Mata kita dilihatkan untuk melihat kebesaran Allah. Bukan dilihatkan kepada hal-hal yang negatif, yang membuat nafsu kita sulit untuk ditahan, sulit untuk dikendalikan. Tapi mata kita dilihatkan kepada hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, kita mempunyai kaki. Kaki kita ringan untuk datang berjamaah. Kaki kita ringan untuk datang ke majelis-majelis taklim. Kaki kita ringan untuk berjalan melakukan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ciri-ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu semua, kita ini kata Allah, fasbir li hukmi rabbik, dalam menjalankan misi-misi Tuhanmu itu harus bersabar. Sabar di sini adalah dalam pengertian bukan berarti diam, bukan berarti tidak berusaha. Sabar di sini yang dimaksud oleh Islam yaitu seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sabru fil Islam quwwatun fil muqawamah wal istimraru fil jihad la qu'ud wala ruku. Sabar dalam Islam yaitu terus-menerus berjuang, terus-menerus berusaha, terus-menerus melakukan inovasi. Bukan berarti kita ini diam, tapi sabar ini berusaha terus, tidak pernah putus asa. La qu'ud wala ruku, tidak duduk dan tidak diam. Ini sabar. Sehingga pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika beliau menerima perintah dari Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, di awal beliau menjadi nabi dan rasul. Pertama-tama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW menanjapkan pondasi selama 13 tahun. Apa itu iman? Agar supaya manusia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pondasinya. Oleh karenanya pemanggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, orang yang percaya kepadaku, kata Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Pondasi ini
dibangun oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW selama 13 tahun. Rasulullah membangun pondasi ini karena pondasi kalau rapuh, maka bangunan cepat runtuh. Pondasi kalau tidak kuat, bangunan mudah goyang. Oleh karenanya pondasi ini ditanam, ditancapkan betul-betul selama 13 tahun. Rasulullah dalam dakwah pertamanya, beliau mencari batu besar, lalu naik berteriak-teriak memanggil orang-orang Quraisy. Setelah orang-orang Quraisy ini berkumpul, lalu beliau bersabda, "Ya ayyuhal Quraisy, fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Hai orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanya kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Menyampaikan kalimat tauhid ini, saudara-saudara, tidak seperti para mubalik, para kiai zaman sekarang. Kalau kita datang dihormati, kalau lagi tidak puasa di luar bulan Ramadan, kita disuguhi minuman, bahkan dikasih makanan kecil. Tapi Rasulullah pertama-tama menyampaikan kalimat tauhid, taruhannya nyawa. Dalam sejarah Rasulullah dikejar-kejar, lari ke Gua Hira, bersembunyi di Gua Hira. Apa? Mau dibunuh beliau. Karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran nenek moyangnya. Tapi Rasulullah tetap melakukan dengan kesabaran. Di sini sabar yang dimaksud oleh Rasulullah berusaha. Beliau terus berjuang. Beliau terus berusaha. Sehingga iman dan Islam dapat dinikmati oleh kita semua. Sampai 1405 tahun lebih sampai sekarang ini. Kita menikmati iman dan Islam. Kita bisa berkumpul di masjid untuk berjamaah. Kita bisa berkumpul di masjid untuk sholat Jumat. Kita bisa melaksanakan haji. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu berkat perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sabar tiada batas. Sabar tiada batas. Salah satu contoh ketika Rasulullah berdakwah ke daerah Sur kalau nggak salah. Beliau mungkin agak capek, lalu berbahan di sebuah pohon. Lalu datang musuh beliau yang memang mengintai sejak lama. Kapan baginda Rasulullah Muhammad SAW sendirian? Ketika beliau sedang santai, lalu datang musuh Rasulullah yang disebut dengan Daksur. Dia menghunus pedang, lalu mau memenggal Rasulullah dan bertanya, siapa yang akan melindungimu kalau saya memenggal lehermu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW menjawab dengan tenang, Allah yang akan melindungi saya. Karena ucapan yang ikhlas ini, ucapan yang sangat tegas, tidak ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya sangat hakul yakin. Yang namanya pedang langsung jatuh. Ketika dikembalikan ke musuh beliau, pedangnya dihunuskan ke leher musuh beliau. Lalu nanya Rasulullah, siapa yang akan membelamu kalau pedang ini saya tebaskan ke batang lehermu? Musuhnya menjawab, kalau tidak ditolong oleh engkau,
saya tentunya tidak akan selamat. Maka karena beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemaaf, maka pedang itu dikasihkan dan orang itu dimaafkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja terus, berusaha untuk melakukan dakwah. Ini adalah sabar yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi berusaha, bangkit. Dalam situasi seperti ini, kita ini harus terus bangkit. Jangan kita langsung down, tidak punya semangat. Kita tidak bisa berdakwah, berkumpul dengan orang-orang, kita bisa melalui medsos. Kita tidak bisa berdagang secara langsung, kita bisa menawarkan melalui medsos. Kita tidak bisa mungkin untuk melakukan penawaran-penawaran berkeliling. Kita bisa melakukan dengan cara-cara IT. Jadi terus lakukan terobosan-terobosan. Jangan berhenti dan jangan menyerah. Inilah sabar yang dicontohkan oleh Islam. Sekali lagi saya sampaikan, menurut Rasulullah, as-sabru fil Islam quwwatun fil muqawamah wal istimraru fil jihad la quwwata wala ruh. Jadi sabar ini terus-menerus berjuang, bukan diam. Tidak pernah berhenti, bahkan tidak pernah duduk dan diam. Ini sabar. Lalu yang kedua, kita ini jaga pergaulan. Kata Allah, wala tuti' minhum athiman aw kafura. Pergaulan ini penting bagi kita mungkin yang sudah dewasa, yang sudah menginjak umur 50. Mungkin jiwa dan akalnya masih stabil. Tapi bagi anak-anak muda yang mudah berubah, mudah dipengaruhi, pergaulan harus dijaga. Karena mereka bergaul dengan maling akan ikut maling. Bergaul dengan tukang mabuk akan ikut mabuk. Bergaul dengan orang yang baik akan ikut baik. Bergaul dengan orang yang berilmu, lama-lama juga mereka itu akan sedikit demi sedikit akan pintar juga. Maka pergaulan ini harus dijaga. Harus betul-betul dimonitor putra-putri kita. Terutama dalam hal sekarang ini. Banyak sekarang ini sudah kehilangan akal. Moral sudah tidak diperdulikan. Orang-orang pada kekurangan ekonomi. Karena posisi sekarang orang sulit bekerja. Banyak yang di PHK. Banyak yang lagi tidak punya pekerjaan. Mau kemana? Kadang-kadang sampai yang perempuan menjual diri dan lain-lain. Ini sekarang banyak. Sangat murah. Karena apa? Karena mereka itu sudah kelaparan. Maka pergaulan ini harus dijaga. Jangan sampai putra-putri kita ini masuk ke pergaulan-pergaulan bebas, pergaulan-pergaulan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, kita ini konsepnya dalam mengarungi kehidupan, dalam memperjuangkan kalimat-kalimat tauhid, dalam memperjuangkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus banyak ingat kepada Allah. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Jadi kita harus banyak ingat kepada Allah. Karena dengan ingat kepada Allah,
kita akan selalu dikasih petunjuk, selalu akan dikasih hidayah, sehingga yang manusia ini kita banyak kesalahan, banyak lupa, banyak hal-hal yang khilaf yang memang di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita banyak ingat kepada Allah, akan dituntun oleh Allah, baik kita, keluarga kita, maupun sanak famili yang jauh, akan diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita ingat kepada yang telah menciptakan kita, kepada yang sangat berkuasa, Allah yang berkuasa segalanya. Kita kepingin bahagia, yaitu mendekatlah kepada Allah. Jadi kebahagiaan ini bukan karena uang. Kebahagiaan kita ini bukan karena banyak emas. Banyak yang salah mengartikan kebahagiaan, sehingga kadang-kadang orang menganggap dengan banyak uang adalah akan bahagia, sehingga mereka itu banyak yang korupsi, banyak yang mengambil hak-hak orang lain, karena anggapannya bahwa dengan banyak harta dia dan keluarganya akan bahagia. Tidak. Kebahagiaan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin kita tidak sadari. Mungkin kita kurang memahami betapa banyak orang yang kaya tapi hidupnya amburadul. Bahkan di tahun 90-an, saya masih SMA atau aliyah, ada orang kaya yang meloncat dari hotel ketinggian 21. Karena apa? Walaupun dia uangnya, hartanya triliunan, tapi dianya tidak bahagia. Bahagia itu datang dari Allah. Yang memiliki adalah Allah. Lalu yang keempat, kata Allah, jangan lupa terutama di bulan Ramadan ini untuk sholat malam. Di samping sholat tarawih, sholat malam jangan dilupakan. Karena sholat malam ini adalah sholat sunnah yang sangat istimewa, di mana Allah banyak mengabulkan permintaan-permintaan hambanya, permintaan-permintaan umat manusia, baik itu urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Jangankan hanya urusan dunia, urusan yang sangat jauh sekali, yaitu urusan akhirat, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, di bulan Ramadan kita ini, perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak ingat kepada Allah, perbanyak sholat sunnah, perbanyak baca Al-Quran. Saya kira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.